Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Biasanya kita selalu membahas tentang MKP KNU3 putih, kelebihannya serta pembuktian-pembuktian yang saya bagikan kepada sahabat selama ini ya. Oke, kali ini saya akan membagikan jenis tanaman kopi Arabica juga, namun mampu mengalahkan kelas-kelas kopi Ateng ya, baik Ateng Super, Ateng Janda, Ateng Kemala, Ateng Merah Pucuk, dan Ateng apapun lah seperti itu ya. Ada jenis tanaman kopi Arabica yang memang tanpa dipupuk sama sekali, sahabat ya, petani ya, tanpa dipupuk, baik pupuk tabur, baik itu pupuk daun. Nah ya, pupuk tabur ya sejenis atau sekelas urea, NPK ya, dan macam sebagainya. Kan kalau pupuk daun ya seperti penyemprotan ya, penyepraian ya seperti kita biasa gunakan MKP KNU3 putih seperti itu ya. Namun ini luar biasa sahabat tadi ya, tanpa harus dipupuk ya. Jadi saksikan terus, ini fakta dan real. Oke. Oke, baik sahabat tani, ini salah satu jenis tanaman kopi yang buahnya mampu mengalahkan kopi tingkat kelas Ateng Super atau kelas Ateng lainnya sahabat ya. Nah, seperti yang kita lihat ini sahabat, ini usia tanaman kopi sudah sangat-sangat tua, 32 tahun, tetapi tidak bisa dianggap remeh sahabat. Nah, tidak bisa dianggap remeh sahabat, buahnya sangat banyak. Padahal sudah masuk panen ke 9 kalinya, tetapi buah masih pol seperti ini ya. Oke, kita akan mutar-mutar ya. Nah, seperti ini sahabat. Nah, buahnya sangat banyak sahabat. Nah, dari sini bisa kita perkirakan sahabat bahwa ini jauh lebih banyak buahnya ketimbang kelas Ateng. Nah ya, biasanya kalau kelas Ateng sahabat, memang awalnya buah banyak sahabat. Kalau lagi belajar berbuah, buahnya sangat banyak sahabat. Begitu masuk masa panen, biasanya merahnya akan serentak. Nah ya,
akan serentak. Lalu begitu sekali panen atau 3 kali panen, maka Ateng Super tersebut akan kelihatan buahnya sudah mulai habis, sahabat. Namun berbeda dengan jenis kopi ini, sahabat. Ya, jenis kopi ini sudah pernah saya panen, ya, pernah saya panen ini sampai 28 kali baru habis buah totalnya, ya. Nah, kopi apakah ini? Oke, akan saya jawab, sahabat. Ini namanya kopi kelas Borbor, sahabat. Kopi kelas Borbor itu, makanya kopi Borbor ini dengan kopi Tim-Tim ini saingan atau hampir sama dengan dari segi banyak buahnya. Nah, kalau kopi Ateng Super biasanya masuk panen ke-8 buahnya akan habis total. Namun berbeda dengan kopi jenis ini. Jadi kopi Borbor dengan kopi Tim-Tim termasuk sama-sama saingan, ya. Buahnya banyak. Jadi beruntung sekali nih yang bertani kopi Tim-Tim dan Borbor, ya, sangat beruntung, ya. Makanya saya lebih senang sebenarnya dengan kopi Borbor dan Tim-Tim, sahabat, karena buahnya sangat banyak, bahkan 28 kali baru habis. Kalau kopi Ateng itu biasanya 8 kali akan kelihatan sudah habis. Nah, seperti itu perbandingannya, sahabat, ya. Dan apa alasannya, Pak, kok bisa demikian? Oke, akan kita jawab, sahabat. Oke, baik, sahabat tani, ini di hadapan sahabat tani, ini kopi kelas Ateng. Ini adalah Ateng Super. Terlihat buah sudah mulai menghabis, ya. Sudah masuk panen ke-8. Dan ini secara fakta, ya, coba sahabat tani tengok, sudah mulai habis. Nah, seperti ini. Sudah mulai habis. Tuh. Berarti buahnya masih bisa kita hitung, ya. Ini sekitar 2 kali lagi, biasanya masuk ke 11, ini akan habis, sahabat. Ini kopi Ateng Super, ya. Jadi waktu panen kita melakukan waktu panen kopi Ateng Super itu kopi Borbor dan Tim-Tim memang sudah masuk panen juga, sahabat, ya. Seimbang banyaknya kopi Ateng Super di saat panen raya dengan banyaknya kopi Borbor dan Tim-Tim seimbang. Nah, tetapi perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di bagian cabang, sahabat. Cabang dan lebar cabang, ya. Kalau kita bisa bilang lebar cabang atau panjangnya cabang. Di sini yang menentukan buahnya berlipat ganda apa tidak, sahabat. Nah, ya. Dan ini yang di hadapan sahabat tani ini tanpa menggunakan MKP KNU 3 putih. Ya, tanpa digunakan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita tanpa menggunakan MKP KNU 3 putih untuk jenis kopi Borbor atau Tim-Tim, ya. Seperti ini. Ini sahabat tani tengok. Buah masih banyak, sahabat. Nah, ini sudah merah lagi, ya. Sebenarnya saya lagi ngutip, sahabat, tetapi tiba-tiba saya teringat, wah, ini cocok untuk dibagikan pada sahabat tani pemula yang belum tahu bahwa ada jenis kopi yang tanpa dipupuk sekalipun hanya modal pangkas itu buahnya berkali lipat, sahabat. Ya, buahnya bisa berkali-kali lipat. Nah, jadi di sini nggak ada endos, sahabat, ya, nggak ada endos. Makanya saya mengatakan ini tidak ada pemberian pupuk tabur dan tidak ada pemberian MKP KNU 3 putih, hanya bermodalkan pemangkasan, sahabat. Nah, seperti ini hasilnya. Masih banyak, sahabat, tuh, ya, masih banyak. Nih, ini. Dan untuk kopi Tim-Tim dan Borbor, sahabat, cabang lebih panjang. Cabang ini dari sini, ini kemari, ini panjang sekali. Nah, seperti ini. Panjang tuh sampai kemari, ya, ada sekitar 2 meteran lebih. Tapi kalau untuk kopi Ateng Super, mari kita lihat panjangnya menurut prediksinya. Nah, seperti ini. Dari cabang ini, cabang besar, terus kita ikut. Nah, kemari, ya, di sini, nah ini, itu lebih kurang 1,5 meter, sahabat. Di situ perbedaannya. Makanya yang namanya buah tumbuh di percabangan, sahabat. Jadi yang namanya dari panjang pun sudah beda, sudah pasti hasilnya jelas berbeda. Makanya kopi kelas Tim-Tim Borbon itu sampai 2 meter, makanya buahnya bisa sampai 28 kali panen, bahkan bisa 32 kali panen baru habis. Berbeda dengan Ateng Super paling puncak, ya. Paling puncak-puncaknya sudah saya coba itu 11 kali, sahabat. Beda jauh, ya. Nah, makanya dibilang
kalau kopi kelas Tim Tim dan Bourbon itu bikin nyali kopi Ateng ciut ya, seperti itu ya. Ciut, nah gitu. Nah, makanya kopi Tim Tim dan Bourbon ini dapat gelar G1. Ya, Gayo 1 sahabat. Usianya sama dengan saya. Nah, tetapi semakin gila dia. Semakin besar pohonnya, semakin tua, makin gila buahnya sahabat. Nah, berbeda dengan kopi kelas Ateng. Kalau kopi kelas Ateng biasanya masuk ke tahun ke-8, 9, dan 10 itu akan kelihatan minta diganti atau mengalami kematian ya. Kekurangan buah lalu mati, seperti itu sahabat. Nah, ini hanya dengan bermodalkan pemangkasan sahabat. Ini jujur saya bilang tidak ada saya berikan pupuk tabur. Dan tidak ada juga saya berikan MKP KNO3 putih. Oke, tadi sahabat tani udah nengok ya sisa-sisa buah pada kopi Ateng Super. Oke, kita tengok sisa-sisa buah yang ada pada kopi Tim Tim dan Bourbon. Nah, seperti ini sahabat tuh. Dari sini terus memanjang, nah sampai kemari. Nah, jadi ini ada sekitaran 1 meteran lebih sahabat. Ini kalau kita hitung dari sini ya, dari sini, bukan dari cabang besar. Kalau dari cabang besar ya sudah pasti 2,70. Makanya ada sahabat tani kita bertanya, Pak, yang ideal untuk kopi Tim Tim Pak atau Bourbon itu Pak, jarak tanamnya itu berapa? Jarak tanamnya 2,75 dikali 3 meter. Maksudnya panjangnya ya, panjangnya 2,7 atau 2,75 boleh, dan lebarnya seperti ini. Nih lebarnya itu 3 meter seperti itu sahabat. Nah, kenapa? Karena cabang kopi Tim Tim atau Bourbon itu lebih panjang daripada Ateng Super. Makanya kopi Ateng Super kalau ditanam rapat tidak ada masalah. Makanya banyak kopi Ateng Super direkomendasikan untuk sistem pagar. Tapi kalau untuk kopi Bourbon Tim Tim sangat susah sahabat. Sangat susah sekali ya. Dan juga kelebihan dari kopi jenis ini itu buah jauh lebih besar. Ya, buah jauh lebih besar. Oke. Jadi dan dari segi trase atau kepadatan buah atau biji ya, lebih berat kopi ini sahabat daripada Ateng Super. Itu makanya kopi Ateng Super dapat gelar G3. Jadi kalau kopi Tim Tim Bourbon itu dapat gelar G1, sudah pasti lebih unggul. Dan kopi Ateng Super bakal minder. Seperti itu, bakal minder ya. Nah, jadi untuk sahabat tani yang sudah lama bertani kopi Tim Tim dan Bourbon pasti sepakat dengan kata saya. Pasti sepakat. Tapi ini saya bagikan kepada para pemula yang belum tahu ya. Dan pada para pemula yang mengira-ngira kadang-kadang, wah Pak, mungkin nggak ada lagi ya yang hasilnya jauh lebih banyak dari selain Ateng Super. Itu ada. Nah, ini makanya saya bagikan, ada. Itulah jenis Tim Tim dan Bourbon. Beruntunglah kalau kita nanam Tim Tim dan Bourbon. Termasuk saya lebih suka Tim Tim dan Bourbon sahabat. Nah, makanya kalau kopi Bourbon dan Tim Tim ini, nah sebenarnya ini sudah habis saya panen ya. Di sini ada bekas sudah habis saya panen, tetapi sudah muncul lagi tuh calon-calonnya sahabat. Ini tanpa pupuk tabur, tanpa MKP KNO3 putih ya. Jadi siapa bilang ada tanaman kalau nggak dipupuk nggak berhasil? Ini buktinya berhasil. Ini tanpa dipupuk, tanpa MKP KNO3 putih sahabat ya. Nah, jadi bagi Anda yang minim modal atau malas memupuk, silakan. Ini lebih baik jenis ini ditanami sahabat ya. Karena buahnya berlipat ganda, lebih banyak. Itu sampai di dalam sana ya sahabat ya. Sampai di dalam itu. Bahkan buahnya sembunyi. Nah, sembunyi ya. Tuh. Terlihat dari atas tidak nampak, tetapi begitu kita buka nampak. Tuh ya. Oke, kita keliling sahabat. Nah, ini di hadapan sahabat ini kopi Bourbon. Bourbon itu buahnya lebih kecil, tetapi sangat banyak. Ya, kalau kopi Tim Tim buahnya sangat besar, tetapi kerapatannya itu lebih jarang ya, lebih jarang. Kalau kopi Bourbon itu lebih rapat seperti ini, ya, lebih rapat. Jadi ada dua jenis, makanya kopi Tim Tim dan Bourbon ini termasuk dua kopi unggulan ini, bersaing ya sahabat ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ke-8 sahabat, sudah ke-8 tetapi buah belum habis-habis.
Sedangkan Ateng Super yang seperti sahabat tani tengok tadi ya, itu sudah mulai habis. Jadi setiap jenis kopi itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Tetapi kalau untuk kopi Tim Tim The Bourbon saya tengok sih kekurangannya hanya satu, yaitu penunasan atau pencucian atau pemangkasannya memang sedikit lebih lama daripada kopi Ateng Super. Karena tunas air, tunas cacing yang ada pada kopi Tim Tim dan Bourbon itu sangat banyak. Makanya harus rajin. Nah, jadi kalau kita nggak rajin, ya nanti dia bakal tertutup sahabat. Nah, ini saya sudah lakukan pencucian. Tujuan saya lakukan pencucian terus seperti ini untuk mempercepat pemasakan buah. Untuk mempercepat pemasakan buah sehingga menghasilkan cuan tentunya ya. Nah, seperti ini sahabat. Nah, jadi ini kalau kopi Bourbon ini dia kelihatan kalau dari luar tidak ada seperti itu. Tetapi ternyata di bawahnya ada. Nah, seperti ini. Ya. Dan makanya kopi jenis ini bisa dikatakan kopi orang sudah habis, kopi kita nggak habis-habis. Nah, seperti itu sahabat ya. Kopi orang sudah habis ya, terutama yang nanam kelas Ateng udah keburu habis. Sedangkan kita yang kopi Tim Tim The Bourbon belum habis-habis. Nah, seperti ini. Nah, ya, bersembunyi buahnya sahabat. Nah, dari video ini coba sahabat perhatikan, ini calon udah muncul lagi sahabat nih. Calonnya sudah muncul terus ini tuh. Semakin rajin kita cuci semakin banyak muncul. Nah ini menggumpal-gumpal buahnya sahabat, sampai di belakang ini ya, sampai di belakang menggumpal tuh. Makanya kopi ini kalau untuk kepingin supaya kita bercuan lebih banyak, cepat kaya, tanamlah Tim Tim dan Bourbon sahabat. Ya, tapi kalau sahabat tani kepengen cepat-cepat bisa bayar hutang, makanya tanam Ateng Super. Makanya Ateng Super itu disebut dengan si garar utang. Bagi orang yang kepepet mau lunasi utang, tanamlah Ateng Super. Karena Ateng Super itu cepat berbuah. 18 bulan sudah berbuah. Dalam 2-3 tahun itu puncaknya luar biasa, ya. Makanya bisa untuk membayar utang. Tetapi kalau masuk di tahun ke-8 kopi Ateng Supernya itu sudah bisa diganti sahabat. Artinya apa? Kenapa? Karena sudah turun buahnya, produksi sudah berkurang. Nah, itulah kelemahan dari kopi Ateng Super. Tapi berbeda dengan kopi Bourbon. Kopi Bourbon itu 3 tahun baru nampak belajar berbuah. Namun ya, semakin gila dianya di saat umur semakin naik. Ya, tahun ke tahun ya, sampai 20, 30, 34 hingga 40. Buahnya makin gila sahabat. Nah, ini 34 tahun ini. Ya, cabangnya sudah seperti apa ya? Udah berlumut nggak karuan ya. Nah, seperti ini. Ya, semoga mudah dipahami. Jadi ini untuk pemula yang lagi bingung pilih jenis varietas apa yang lebih baik, ya saya rekomendasikan Tim Tim dan Bourbon. Tetapi bagi Anda yang banyak utang, entah utang di bank, utang di mana-mana, bagusnya Ateng Super ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, semoga membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.